Raja Ampat, surga terakhir di dunia. Raja Ampat, selamatkan Papua. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Raja Ampat, suatu tempat yang digaung-gaungkan mendapat julukan sebagai surga terakhir yang tersisa di dunia ini. Hal ini dikarenakan alamnya yang begitu luar biasa indahnya dan keanekaragaman hayatinya yang tidak bisa ditemui di berbagai macam belahan dunia manapun. Hal ini yang menyebabkan Raja Ampat ini mendapat julukan surga terakhir yang tersisa di dunia ini. Tetapi akhir-akhir ini keharmonian yang terbentuk di sana terancam oleh pembukaan tambang nikel secara massal, secara besar-besaran oleh pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, salah satu petinggi dari pengelola tambang nikel yang ada di Raja Ampat itu adalah tokoh besar yang mengomandani ormas keagamaan Nahdlatul Ulama. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang keagamaan Ahmad Fahrur Razi buka suara soal polemik pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Fahrur Razi merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT Kak Nikel, perusahaan pengelola pertambangan di kawasan Kabupaten Raja Ampat yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Yang dimana kita tahu semua bahwasanya Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu ormas terbesar yang ada di Indonesia. Apa maksud semua ini? Mengapa ormas keagamaan kini masuk di industri pertambangan? Mari kita bedah alur kekuasaan di balik tambang nikel Raja Ampat. Pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, beliau telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat kontroversi sekali, di mana isi kebijakan tersebut adalah memberi konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Hal ini didasarkan karena Bapak Jokowi mendapat berbagai macam komplain ketika Bapak Jokowi mengadakan kunjungan di berbagai macam pesantren yang ada di Indonesia. Katanya orang-orang pesantren bilang begini kepada Pak Jokowi, "Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diserahkan kepada pengusaha-pengusaha saja, kepada bos-bos besar saja? Kita seorang santri itu kalau dipasrai tambang juga bisa Pak mengelolanya." Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Dengan dasar ini Bapak Joko Widodo akhirnya memberikan konsesi izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang ada di Indonesia dengan alasan untuk keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Setelah itu, izin tambang diberikan kepada ormas, berbagai macam ormas keagamaan yang ada di Indonesia, tapi semuanya menolak. Hanya dari ormas keagamaan Islam yang menerima, yaitu Nahdlatul Ulama, kemudian disusul oleh Muhammadiyah. Tapi apakah izin yang diberikan kepada ormas keagamaan ini benar-benar untuk keadilan, pemerataan ekonomi pada rakyat? Kalau kita lihat sejarah pertambangan itu sebetulnya sudah ada sejak Indonesia ini baru berdiri.
Kalau kita berbicara tentang pemerataan, seharusnya walaupun tanpa memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan, tentunya pemerataan itu sudah bisa terjadi jika pemerintah mau, walaupun pemegang, penguasa, penambang itu tidak dari ormas keagamaan. Tapi faktanya mulai Indonesia berdiri bahkan sampai detik ini, pemerataan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita dari tambang ini ternyata masih nol besar. Yang dimana dulu pernah disinggung oleh Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwasanya kalau hasil tambang di Indonesia itu dibagi kepada rakyat Indonesia itu akan kecukupan semua, rakyat Indonesia akan kaya semua. Dan sampai detik ini hal itu tidak terjadi. Hal ini membuktikan bahwasanya memang pengelolaan tambang di Indonesia ini sangat bermasalah sekali. Bahkan banyak terjadi korupsi besar-besaran yang terjadi di pertambangan ini. Contoh kemarin ada timah, itu juga korupsinya sangat besar sekali. Hal ini membuktikan bahwasanya walaupun diberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, konsensinya itu diberikan ke ormas keagamaan, hal ini tidak dapat menjamin bahwasanya keadilan pemerataan ekonomi itu akan terjadi. Soalnya apa ya? Soalnya kita bisa mengaca dari sejarah bahwasanya sudah begitu lama tambang kita digali, tambang kita digeruk, tetapi rakyatnya masih miskin semua. Rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Rakyatnya masih banyak yang untuk mengakses kesehatan saja pun sangat sulit sekali. Tetapi sebaliknya, apa yang didapatkan rakyat dari hasil penambangan ini yang dilakukan mulai sejak dulu sampai detik ini, bukan pemerataan ekonomi, tetapi kerusakan lingkungan yang begitu masif. Ini bisa kita lihat di berbagai macam daerah, yang dimana daerah kalau ditambang itu pasti lingkungannya akan rusak. Seperti di Kalimantan, banyak kerusakan-kerusakan lingkungan di sana. Seperti di Cepu, Blora itu juga banyak kerusakan lingkungan di sana. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang yang ada di Indonesia ini. Apalagi sekarang incarannya adalah surga terakhir, suatu tempat yang digaung-gaungkan menjadi surga terakhir di dunia ini, yang dimana itu diakui oleh seluruh dunia bahwasanya keindahan alamnya, keanekaragaman hayatinya itu diakui dunia. Tapi pemerintah dengan kerakusannya mengeruk nikel di sana dengan dalih pemerataan, dengan dalih hilirisasi, dengan dalih untuk rakyat jelata. Dan yang paling mengejutkan lagi, di sana itu pengelola tambangnya, salah satu petinggi pengelola tambangnya itu berasal dari ormas keagamaan. Alasan yang pertama kenapa pemerintah menggandeng ormas keagamaan ini di dalam industri pertambangan, yaitu hanya untuk dijadikan alat legitimasi. Maksudnya begini, tambang yang dari dulu itu mendapat berbagai macam penolakan masyarakat karena dampak yang diberikan kepada lingkungan yang begitu merusak, yang begitu masif merusak lingkungan. Lah, di sini pemerintah berusaha untuk legitimasi bahwasannya pertambangan itu seolah-olah sudah direstui oleh ulama, yaitu dengan cara apa ya? Dengan cara menggandeng keorganisasian, menggandeng ormas keagamaan, yang dimana masyarakat kita tentunya kalau sudah yang berbicara ulama itu pendekatannya lebih enak. Wah, ulama saja sudah menghalalkan seperti itu, menghalalkan tambang, berarti ini yang terbaik. Nah, pemerintah butuh itu untuk legitimasi saja, bukan untuk pemerataan ekonomi. Dan yang alasan yang kedua yaitu untuk meredam protes masyarakat. Dari sini, ketika ulama-ulama itu sudah dijadikan alat legitimasi untuk menghalalkan, mencari-cari dalil, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk meredam protes masyarakat, yang dimana masyarakat kita ketahui
apabila seorang ulama sudah berfatwa, seorang kiai sudah berfatwa, tentu banyak yang mengikutinya. Hal ini diketahui oleh pemerintah kita, masyarakat kita berpikir seperti itu. Maka dari itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah agar perusahaan tambang ini terus berjalan walaupun itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu masif, ya dengan cara menggandeng ormas keagamaan. Alasan yang ketiga yaitu ulama-ulama ini bisa membuka akses izin kepada lingkungan dengan enak, dengan cepat. Karena apa? Karena ya pendekatannya dengan ulama tadi, pendekatannya emosional, pendekatan agama, bukan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan yang lainnya, tapi yang digunakan pendekatan ulama. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya masyarakat kita ketika ada seorang ulama sudah berfatwa pasti banyak yang mengikuti. Nah, di sini pemerintah memanfaatkan itu untuk apa? Untuk melobi lingkungan yang akan ditambang itu agar mudah memberikan izin wilayahnya untuk ditambang. Hal ini bisa kita ketahui dari statement Gus Fahrur yang diunggah di akun medsosnya, yang dimana beliau juga tidak menyangkal bahwasanya beliau sebagai salah satu petinggi yang mengelola di Raja Ampat, tambang yang ada di Raja Ampat itu. Tetapi beliau juga malah mengeluarkan statement yang seolah-olah melegalkan bahwasanya tambang yang ada di Raja Ampat itu tidak akan merusak lingkungan. Tambang yang ada di Raja Ampat itu tidak masuk di wilayah wisata Raja Ampat. Beliau membuat statement seperti itu. Hal ini membuktikan bahwasanya memang apa yang direncanakan pemerintah, legitimasi dari ulama itu sangat dibutuhkan sekali. Dan ini terlihat tujuan asli pemerintah ketika pemerintah menggandeng para ulama, menggandeng para ormas keagamaan untuk terjun di dunia bisnis pertambangan ini, hanya untuk legitimasi saja tadi. Kalau kita buat alur kekuasaan, apa yang terjadi di Raja Ampat itu seperti ini kira-kira. Pemerintah itu berada posisi di paling atas, di mana pemerintah itu sebagai pemberi izin, sebagai pemberi regulasi, sebagai pemberi dukungan terhadap siapa, izin terhadap siapa, tentunya terhadap pengusaha atau kepada konglomerat, yang dimana pengusaha konglomerat ini berada di bawah pemerintahan. Nah, pengusaha dan konglomerat ini yang dibutuhkan apa? Ya, yang dibutuhkan stabilitas di saat menambang, supaya tidak terjadi demo, supaya tidak terjadi penolakan. Yang dibutuhkan itu pengusaha-pengusaha. Nah, apa yang dibutuhkan pengusaha ini itu dijawab oleh pemerintah dengan cara menggandeng elit-elit ormas keagamaan, yang dimana yang di Raja Ampat ini masuklah yang bernama Gus Fahrur itu. Untuk apa? Ya untuk legitimasi moral, untuk supaya masyarakat itu bisa memberikan izin dengan mudah. Hal ini bisa kita lihat ketika banyak orang-orang yang menolak penambangan yang berada di Raja Ampat itu, tiba-tiba ada sekelompok emak-emak yang berkerudung memakai jilbab itu malah menerima bahwasanya mereka mengklaim hidup di Raja Ampat dan menerima adanya tambang itu. Hal ini bisa dibuktikan bahwasanya apa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya ulama itu hanya sebagai menjaga legitimasi saja, keabsahan saja. Bahwasanya tambang itu sudah sah secara dalil, itu bisa terbukti adanya orang-orang yang demo memakai jilbab. Karena apa ya? Karena kalau kita melihat bahwasanya masyarakat Papua, masyarakat adat Papua tentunya ya tidak berjilbab seperti itu, dan itu sangat kelihatan sekali kalau settingannya. Dan yang hierarki yang paling bawah tentunya yaitu rakyat, yang dimana rakyat yang dijanjikan lapangan pekerjaan yang kemungkinan itu hanya pekerja-pekerja kasar saja, dan itu hanya bisa dinikmati sementara. Keuntungan ekonominya itu jangka pendek sekali. Ketika pertambangan itu sudah cabut dari situ, ya yang diterima, yang ditanggung kerusakan alam yang tidak bisa dipulihkan lagi.
kerusakan alam yang sangat berkepanjangan lagi. Dan ini yang harus kita tolak bersama, bahwasannya Raja Ampat itu bukan untuk ditambang. Walaupun itu jaraknya 40 km, seperti pernyataan Gus Fahrur, bahwasannya di Raja Ampat itu penambangan PT GAG yang ada di Raja Ampat itu jaraknya dengan Raja Ampat itu 40 km. Nah, ini adalah pernyataan yang konyol. Maksudnya seperti ini. Penambangan itu di laut, yang dimana apabila ada oli misalkan, oli yang terus-terusan mengalir di laut, tentunya ya akan mengalir kemana-mana, tidak ada pembatasan sama sekali di situ. Walaupun jaraknya itu 40 km, 30 km, tapi itu masih berdekatan, sangat dekat sekali dengan wilayah Raja Ampat. Oke teman-teman, apakah suara-suara suci dari agama memang pantas untuk membungkam protes masyarakat? Apakah atas nama kesejahteraan kita merelakan bumi kita hancur? Siapa lagi yang akan berbicara ketika yang kita muliakan, yang kita agung-agungkan malah ikut bermain di dalamnya? Maka dari itu kita semua harus teriakkan, Save Raja Ampat.